أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, para hadirin, para bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan nikmat-nikmatnya yang tidak terhingga kepada kita sejak detik kita dilahirkan sampai saat ini, yang tentunya sudah begitu banyak nikmat yang kita tidak mampu menghitungnya, yang telah kita dapatkan, yang telah kita rasakan dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada pagi ini yang kita datang ke masjid ini juga dengan taufik nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita datang ke masjid Allah untuk menunaikan ketaatan padanya, menggerakkan kaki kita, menggerakkan anggota tubuh kita untuk datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini merupakan nikmat yang agung yang wajib kita syukuri. Tidak semua saudara kita mendapatkan nikmat ini, dan juga kita telah datang pada saat ini di tempat yang mulia ini, di masjid Allah, dengan membawa nikmat yang sebanding dengan dunia seisinya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi wa 'afan fi jasadihi wa 'indahu qutu yawmihi fa ka'annama hizat lahu dunya bi hadafiriha." Siapa yang dari kalian yang masuk di waktu subuh, di waktu pagi, dalam keadaan aman di rumahnya, tidak merasa khawatir atas gangguan, tidak khawatir ada bom yang akan datang, nyaman, kemudian sehat tubuhnya, dan bisa mendapat rezeki dari Allah pada hari itu, Rasulullah menyatakan seakan-akan dunia seisinya diberikan kepadanya. Dan kita dapatkan itu semua pada saat ini. Kita telah datang ke tempat ini dengan membawa nikmat yang agung yang sebanding dengan dunia seisinya. Tentunya nikmat yang wajib kita syukuri agar Allah Subhanahu wa taala selalu melanggengkan nikmat tersebut, bahkan menambahnya, karena Allah akan menambah nikmat kepada para hamba ketika hamba itu bersyukur kepada nikmat yang diberikan kepadanya. Tadi sebagaimana telah disampaikan oleh Bapak Takmir, Pak siapa namanya? Pak Karila. Baru pertama kali ketemu, namanya belum hafal namanya. Ya. Telah sampaikan Bapak Karila sebelum mulai kajian menyebutkan sedikit tentang biografi saya. Ya. Yang tentunya ini sebetulnya tidak perlu, tidak begitu penting, ya. Tapi karena diminta, ya kami sebutkan sesuai dengan permintaan dari Bapak Karila, ya.
Nama saya Arif Fathul Ulum bin Ahmad Saifullah. Lahir di Kediri pada tahun 1972. Sekarang sudah menginjak 47 atau ya 47. Ini usia yang sudah bersiap-siap juga ya. Sebagaimana kita akan persiapkan insyaallah taala. Ya. Sudah menjalani kehidupan yang sebenarnya sekitar 7 tahun, karena 40 kan kehidupan yang sebenarnya. Nah, dan belajar sejak tingkat sekolah dasar sampai menengah di Kediri juga, kemudian sempat melanjutkan ke Kota Budak di Jogja di UGM selama 2 tahun. Kemudian juga setelah itu sempat belajar di Ma'had Al-Furqan Gresik, kemudian di Ma'had Al-Hijrah di Wajah, kemudian juga sempat menyamar sebentar di Libya, dan dalam waktu yang tidak lama 2 bulan kemudian ada panggilan dari Madinah Rasulullah SAW untuk belajar di sana dan belajar di Jamiah Islamiyah selama 5 tahun, dan kemudian pulang untuk sedikit kemudian juga di Kediri dan sekitarnya. Nah, untuk tentang aktivitas yang sekarang jadi pengajar di Ma'had di Kediri, kemudian juga sebagai pengurus sekaligus juga ya sebagai pembina, yang ini mungkin sekilas tentang biografi saya. Ya, semoga saat ini dan seterusnya Allah selalu memberikan taufik pada diri saya dan bapak-bapak yang hadir semuanya untuk terus bisa istiqomah di dalam menjalankan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur sekali bisa hadir di masjid ini, di Masjid Al-Mu'min. Daerah mana sini? Mustika Jaya, Bekasi. Alhamdulillah. Jadi manapun kalau bertemu dengan saudara-saudara seiman, ya, seakidah, ini sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena dakwah ini telah berkembang, ya, dakwah sunnah alhamdulillah sudah menyebar ke seluruh penjuru negeri kita. Dan alhamdulillah, ya, saya lihat juga banyak yang hadir untuk jamaah subuh. Ini juga merupakan pertanda kebaikan bagi kita semua, ya. Dan kita bersyukur sebagaimana kita sebutkan, termasuk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di tempat ini, di tempat yang terbaik, khairu biqa'il ardi, sebaik-baik tempat di muka bumi, yaitu Masjid Allah Subhanahu wa taala. Jadi majelis yang terbaik insyaallah itu majelis yang didoakan orang yang hadir para malaikat, kemudian juga Allah menurunkan ketenangan, bahkan dimintakan ampun oleh seluruh makhluk yang di muka bumi, sebagaimana hadis yang sahih dari Rasulullah SAW tentang keutamaan orang yang belajar ilmu. Dan setiap langkah kita untuk melangkah ini mendekatkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, para bapak, para hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan segala perkara itu ada kuncinya. Ya. Kita tahu kunci itu, ya, alat untuk membuka sesuatu supaya terbuka. Seperti kunci seperti ini, ya. Ini
untuk buka pintu. Ya. Kemudian juga ada kunci-kunci yang lain, ya, yang tidak bisa terbuka suatu kecuali dengan kunci tersebut. Ya. Dan kunci ini ada yang sifatnya konkret, ya, itu yang seperti tadi kita lihat, ya, ini kunci yang nampak, ya. Dan ada kunci yang tidak kelihatan. Seperti ketika Rasulullah SAW menyatakan miftahus shalah at-tuhur. Kunci salat adalah bersuci. Berarti salat itu ada kuncinya. Apa kuncinya? Bersuci, thaharah. Karena Allah tidak akan menerima salat seorang muslim sampai bersuci. La yaqbalu sholatan ila bitahur. Allah tidak menerima salat seorang hamba kecuali dengan bersuci. Maka Rasulullah SAW menyatakan miftahus shalah at-tuhur. Kunci salat adalah bersuci. Berarti ini ada kunci yang tidak kelihatan, kunci yang tidak nampak. Itulah macam kunci yang lain selain kunci yang tadi kita tunjukkan. Kemudian kita sering mendengar juga tentang hadis dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga adalah la ilaha illallah, atau dalam lafaznya lain mafatihul jannah syahadatu an la ilaha illallah. Kunci surga adalah syahadatu an la ilaha illallah. Yang di sini secara sanad adalah sanadnya lemah. Ada yang terputus dalam sanadnya, yaitu perawinya tabi'in Syar bin Hawsyah. Ini tidak mendengar dari gurunya yang dalam hadis ini, yaitu Mu'adz bin Jabal. Jadi yang kita ada terputus dalam sanadnya antara tabi'in dan antara sahabat. Jadi secara sanad hadis ini hadis yang lemah, dhaif. Dan yang kita ada yang terputus dalam sanadnya. Karena syarat hadis sahih adalah ittisalu sanadihi, bersambungnya sanadnya. Wa muttasil sanadu, kata Baikuni, itu yang bersambung sanadnya. Dan di sini ada yang terputus dalam sanadnya sehingga lemah. Dan ini juga dilemahkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab di dalam kitabnya Kalimatul Ikhlas dengan sanad yang lemah. Nah, dan kalau lemah, apakah hadis ini kita tinggalkan? Tidak, karena maknanya sahih. Ya, maknanya sahih, dan ini telah mencukupinya hadis yang sahih juga yang menguatkan maknanya. Jadi kalaupun kita tidak memakai ini, menguatkan yang sahih yang semakna dengan hadis tersebut. Seperti ketika Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, ya, yang muttafaqun alaih, yang disepakati atas kesahihannya dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yang beliau bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawaddau." Tidak ada dari kalian seorang dari kalian yang berwudu, fa yuballi aw yusbiqul wudu, kemudian bersungguh-sungguh atau menyempurnakan wudu, yaitu berwudu sesuai dengan yang diperintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai pada batas-batas anggota wudu yang diperintahkan. Jadi bukan menyisakan sebagian anggota tubuh, sempurna wudunya. Tsumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan
Abdullah wa rasuluh. Kemudian dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati samaniyah. Melainkan akan dibukakan baginya pintu-pintu surga yang 8. Yadkhulul jannata min ayyiha syaa. Masuk surga, dia akan masuk surga dari pintu surga yang dia mau. Ini hadis yang sangat sayang kalau kita tidak mengamalkannya. Bahwa kita akan dijanjikan surga. Bahkan dibukakan bukan surga saja, dibukakan surga yang pintunya berjumlah 8. Suruh masuk dari mana saja silakan. Pintunya berupa utamanya aku yang disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kuncinya? Yaitu pertama adalah berwudu. Jadi berwudu itu amalan yang ringan, tapi membawa keutamaan yang besar. Maka jangan sampai kita menyia-nyiakannya. Sebagaimana banyak dari saudara kita, ya, atau kita dulu mungkin sebelum kita tahu, yang menyia-nyiakan wudu, tidak memahami wudu yang benar, kemudian juga tidak mau mengamalkannya. Sebagaimana ketika basuh kepala, rata-rata cuma sebagian saja. Ya, ini medisi tunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis ini bagi orang yang menyempurnakan wudu, berarti harus sempurna, kepala diusap semuanya. Karena Rasulullah SAW tidak pernah dalam satupun hadis kecuali mengusap seluruh kepala. Jika ada pendapat fikih yang membolehkan sebagai kepala, tapi kita melihat contoh dari Rasulullah SAW. Beliau mengusap seluruh kepala. Kalau memakai imamah, beliau mengusap di atas imamah. Ini menyempurnakan wudu. Syarat di sini pertama adalah menyempurnakan wudu. Kemudian mengucapkan doa setelah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau mengucapkan itu, maka Rasulullah SAW menyatakan akan dibukakan pintu surga yang 8. Yang ini disuruh masuk dari pintu mana saja, silakan. Keutamanya agung sekali. Tidak ada seorang pun dari kita yang ada di sini kecuali ingin masuk surga. Caranya seperti itu. Bukan sulit, perkara yang mudah. Tapi tidak semua orang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkannya. Nah, hadis ini menunjukkan makna yang sahih dari hadis sebelumnya, yaitu bahwa kunci surga adalah la ilaha illallah. Karena ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka dibukakanlah pintu surga yang 8. Berarti ada kuncinya surga, yaitu kalimat la ilaha illallah. Dan juga dalam hadis yang sahih yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, niscaya akan masuk ke dalam surga. Ya, ini hadis yang menunjukkan juga tentang utama dari talqin, menuntun orang yang tidak meninggal kalimat la ilaha illallah agar ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah. Dan datang dari sebagian ulama hadis yang masyhur yang mungkin Fiqh Jibril Al-Imam Abu Zur'ah Ubaidillah bin Abdul Karim Ar-Razi rahimahullah ta'ala, yang beliau sakit keras, kemudian dikunjungi oleh para sahabatnya. Dan tentunya ketika beliau seorang ulama yang ahli sunnah,
yang menegakkan sunnah, yang teman-teman datang juga orang-orang yang sama dengan beliau, para imam sunnah. Ini merupakan keutamaan yang agung dari orang-orang yang melakukan sunnah, mendakwakannya, insya Allah juga akan diakhiri dengan kebaikan. Datang mereka, kemudian ketika melihat dia kondisi sakaratul maut, mereka ingin menuntun dia, Al-Imam Abu Zur'ah, tapi mereka sungkan, segan. Imam, bagaimana kita menuntun beliau? Ya, bicara aja mau bicara segan. Akhirnya mereka punya akal, sudah sekarang kita meroja hadis saja. Meroja hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka membawakan sanad hadis. Sebelum selesai Abu Zur'ah langsung menyaut. Nabi radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Setelah itu beliau menghembuskan nafas yang terakhir. Lihat akhir yang indah dari seorang yang menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan syahid dari kisah ini dan juga hadis yang tadi kita baca bahwa kunci surga adalah kalimat la ilaha illallah, yang tentunya ada syarat-syaratnya agar kita bisa mendapatkan faidah dari kalimat la ilaha illallah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Karena kunci ini mesti ada giginya, ya. Ini kan kunci kan tidak mungkin lurus, kan mesti ada alat gigi-giginya, ya. Kalau nggak ada ini nggak akan bisa membuka. Kalau lurus saja tanpa ada giginya tidak akan bisa membuka. Demikianlah seorang tabi'in yang mulia Wahb bin Munabbih rahimahullah menggambarkan la ilaha illallah itu milik kunci-kunci, ya. Dan kunci-kunci la ilaha illallah adalah memiliki gigi-gigi, ya. Karena beliau mengatakan, kata beliau Wahb bin Munabbih, tidak ada kunci kecuali ada giginya. Dan gigi la ilaha illallah adalah syarat-syaratnya. Pertama adalah ilmu tentang maknanya, yaitu mengandung nafi dan isbat. Menafikan seluruh peribadatan pada selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian menetapkan ibadah semata kepada Allah. Ini maknanya, ya. Kemudian yang kedua adalah meyakini kalimat tersebut. Meyakini kalimat la ilaha illallah. Tidaklah sebagaimana orang-orang munafik. Kemudian yang ketiga ikhlas. Yabtaghi bidzalika wajhullah. Mengucapkan la ilaha illallah itu semata-mata mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena dunia. Supaya diterima masyarakat, dia masuk Islam. Supaya tidak dikejar-kejar, dia masuk Islam. Supaya tidak jadi buronan, dia masuk Islam. Supaya tidak dibunuh, dia masuk Islam. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Seperti orang-orang munafik yang hidup pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu mengucapkan la ilaha illallah dengan lisan mereka, tapi mereka tidak meyakini sama sekali, tidak ikhlas. Bahkan mereka mengucapkan kalimat ini hanya sekedar karena dunia. Karena mereka ngeri dengan kekuatan Islam yang kuat. Kalau mereka tidak masuk, khawatir nanti dibunuh. Dan nifaq ini tidak muncul kecuali ketika sudah di Madinah. Di Makkah tidak ada orang munafik satupun, tidak ada. Kalau ada Islam di Makkah itu pasti orang yang kuat Islamnya. Kenapa? Di Makkah belum ada orang munafik. Kenapa sebabnya?
Kenapa kita pernah ada cerita di Makkah itu ada orang munafik. Kita dengar cerita hanya ketika Rasulullah sudah tinggal di Madinah. Kenapa? Apa rahasianya? Ya, nifak muncul karena apa? Pura-pura. Islam kuat, khawatir kalau masuk Islam akan dibunuh. Kalau di Makkah gimana kondisinya? Islam waktu itu, lemah atau kuat? Kondisi lemah. Bahkan orang Islam dikejar-kejar, disiksa, dibunuh. Ya, nggak ada yang mau. Bahkan yang Islam saja ada yang pura-pura masih belum masuk Islam. Karena Islam masih lemah. Untuk apa pura-pura masuk Islam? Enggak, betul-betul ketika Islam di Makkah meskipun itu berat, tapi murni, tidak ada nifak. Tapi ketika di Madinah Islam sudah kuat, muncullah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kondisi sekarang. Ya. Ketika Islam sudah menyebar, banyak fitnah. Banyak orang-orang mengaku sebagai Muslim untuk merusak Islam. Ya. Syarat yang berikutnya jujur, tidak dusta dalam ucapannya. Syarat kelima adalah kecintaan, mahabbah. Karena kalimat inilah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in berjihad, mengorbankan harta mereka, mengorbankan nyawa mereka karena cinta kepada kalimat la ilaha illallah. Meskipun kecintaan ini wajib diarahkan pada cintaan yang sahih dengan ittiba pada sunnah. Kalau cinta pada Allah, kalimat la ilaha illallah wajib mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Allah berfirman, katakan oleh Muhammad pada mereka, kalau benar mereka cinta pada Allah maka ittiba'lah kepada-Nya. Ikutilah sunnah. Syaratnya itu bukan sekedar cinta kemudian menyelisih petunjuk Rasulullah SAW, membela kalimat tauhid tapi dengan cara yang batil, dengan cara yang bid'ah, dengan cara yang dibenci Rasulullah SAW, dengan cara yang menyerupai orang kafir. Rasulullah sangat benci pada orang yang meniru-niru orang kafir, mengancam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk mereka. Bagaimana kemudian perjuangan Islam dengan cara-cara orang kafir? Nah, kemudian yang berikutnya tunduk, al-inqiyad. Yang ketujuh adalah al-qabul, yaitu menerima kalimat tersebut. Yang kedelapan adalah mengingkari, mengkufuri segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah 8 syarat la ilaha illallah yang wajib ada pada pengucapnya agar bermanfaat, agar bisa kalimat tersebut membuka kunci surga, membuka pintu surga. Yaitu gigi dari kalimat la ilaha illallah. Ikhwani wa akhwati, ada akhwatnya enggak ya? Ya, ikhwani wa akhwati rahimakumullah wa azakumullah. Ya. Inilah jadi syarat-syarat la ilaha illallah merupakan kunci surga. Kunci yang menjadikan kita bisa membuka surga, yaitu kalimat la ilaha illallah. Supaya bisa membuka tadi kita sebutkan harus terpenuhi syaratnya. Dan ini penting. Betapa banyak orang mengucapkan la ilaha illallah tapi perbuatannya, ucapannya menyelisih dari kandungan kalimat tersebut. Mengucapkan la ilaha illallah berulang-ulang kali, bahkan sampai ratusan kali, bahkan ribuan kali.
tapi masih minta pada orang yang sudah mati. Masih minta pada orang yang sudah mati. Masih memberikan sajen, memberikan persembahan kepada jin atau pada nenek moyang. Berarti tidak bermanfaat kalimatnya. Apa bedanya dengan orang musyrik pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mereka melakukan kesyirikan yang dilakukan oleh para pengucap la ilaha illallah pada hari ini. Ya, meskipun kita tidak bisa mengatakan mereka itu musyrik berarti atau bukan musyrik, tidak. Bisa saja mereka belum tahu. Orang yang belum tahu itu masih berutur. Ya. Tapi tetap kita wajib belajar supaya kita bisa mendapatkan manfaat dari kalimat la ilaha illallah. Fa ya akhwati rahimakumullah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana salat ada kuncinya, surga ada kuncinya, maka segala sesuatu juga ada kuncinya. Ya. Segala sesuatu ada kuncinya. Entah itu kuncinya nampak yang konkret atau kunci yang abstrak yang tidak kelihatan. Al-Imam Al-Qayyim Syekhul Islam Ats-Tsani rahimahullahu taala telah berkata di dalam kitabnya Hayatul Arwah, ya, beliau berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan segala sesuatu kunci untuk bisa membukanya. Sebagaimana sholat kuncinya adalah bersuci, sebagaimana haji ada kuncinya juga, yaitu adalah ihram. Apa arti ihram? Apa ihram itu? Hah? Apa? Niat. Ihram itu hanya niat masuk dalam umrah atau haji, itulah ihram. Bukan pakai baju ihram. Karena sebagian orang memahami kalau ihram itu kalau pakai baju ihram sudah ihram. Belum. Sampai dia berniat untuk haji atau umrah, baru masuk dalam ihram. Itulah pembuka dari umrah dan haji. Jadi makanya hati-hati di saudara kita atau teman kita yang hendak umrah atau haji, diingatkan wajib niat ketika masuk kemana, ke miqat. Ya, jangan sampai lupa. Kalau lupa harus balik ini. Dari Dzulhulaifah masih di Madinah sudah berangkat, jalan belum niat tadi, harus wajib balik. Ya. Tidak sah kecuali dia berniat ihram. Jadi pakai baju itu bukan apa? Bukan ihram, belum masuk sampai dia berniat dalam hatinya untuk berihram. Mengucapkan talbiyah juga. Labbaika hajjan wa labbaika umratan. Kunci haji adalah ihram. Ya. Kemudian kunci kebaikan adalah kejujuran. Ya, kunci kebaikan adalah kejujuran. Kunci surga adalah tauhid, kalimat la ilaha illallah. Kunci ilmu adalah husnul su'al wasama wal istima'. Kunci ilmu itu bagus dalam bertanya dan mendengarkan. Itu kunci ilmu. Kalau orang tidak memiliki kunci itu, tidak akan dapat ilmu. Tidak bisa mendengarkan, tidak perhatian, kemudian juga tidak benar dalam bertanya terhadap ilmu. Kunci kemenangan adalah kesabaran. Agar menang, maka Allah merintahkan supaya bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang
bersabar. Pasti menang karena Allah menolongnya. Tidak ada orang yang menang kalau melawan Allah. Sebaliknya juga ketika orang menentang Allah pasti akan kalah. Tapi kalau dia sabar, ditolong Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dia menolong Allah, Allah menolongnya. Intan surullah yang suruh. Tolonglah. Jika kalian menolong Allah, niscaya Allah akan menolong kalian. Kemudian kunci ditambahkan nikmat adalah syukur pada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Sungguh kalau kalian bersyukur, niscaya akan aku tambah nikmatku atas kalian. Kemudian kunci agar kita menjadi wali Allah adalah mahabbah dan zikir dan mukoyim. Kecintaan pada Allah dan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian miftahul falah at-taqwa. Kunci keberuntungan adalah takwa. Dengan takwa akan mendapatkan seluruh apa yang diinginkan, terhindar dari semua yang dikhawatirkan. May yattaqillaha fahuwa hasbuh. Siapa yang bertakwa pada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Kunci keinginan terhadap akhirat adalah zuhud di dunia. Kalau kita ingin mendapatkan akhirat, zuhudlah pada dunia. Dan zuhud artinya adalah tarku ma la yanfa' fil akhirah. Zuhud itu definisinya adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Itulah zuhud. Jadi apa yang bermanfaat diambil, bekal untuk akhirat. Yang tidak bermanfaat ditinggalkan. Itulah zuhud. Jadi bukan orang-orang yang seakan-akan zuhud, ya, bagaimana para manusia mereka zuhud, tapi ternyata masih mengharap dunia. Ya, sebagai orang-orang yang nampaknya zuhud, ya. Kemudian dia ingin dipuji sebagai orang yang zuhud, ya, betul orang sufi, ya, yang menjauh dari manusia, menyepi di tempat-tempat yang sunyi, melepaskan dari dunia, kata mereka, ya. Tapi ternyata masih banyak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kunci keimanan adalah tafakkur kepada apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Kunci hidupnya hati adalah tadabbur Quran. Agar hati kita hidup, maka banyak kita mentadabburi Al-Quran. Afala tadabbarun Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Apakah hati mereka itu terkunci? Ketika mentadabburi Al-Quran, maka kita akan membuka hati kita, akan mudah menerima al-haq, mudah meninggalkan kebatilan. Kunci rezeki adalah usaha dengan istighfar dan takwa. Itu kunci rezeki. Kita berusaha untuk mendapatkan, kemudian banyak beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala dan banyak bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Nuh pada kaumnya, nastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaran yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Istighfarlah kalian pada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Niscaya Allah akan mengirim kepada kalian hujan dari langit yang berturut-turut dan akan mendatangkan kepada kalian harta-harta dan anak-anak. Dari sini sebagian ulama beristidlal kalau ingin banyak mendapatkan harta adalah istighfar.
Kalau ingin mendapatkan anak keturunan, maka dengan istighfar juga. Ini mungkin resep bagi yang sebagian dari kita yang belum mendapatkan keturunan, istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Kan usaha yang lain tentunya. Meskipun itu ya belum tentu itu merupakan yang terbaik. Ya, karena yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Khairu minallah. Kita lihat bagaimana anak laki-laki yang dibunuh oleh Nabi Khidir. Padahal itu tentunya menyenangkan orang tuanya. Tapi dibunuh oleh Nabi Khidir, kenapa sebabnya? Kalau besar akan menjerumuskan kedua orang tuanya dalam kekufuran. Ya, segala sesuatu itu Allah sudah mengatur. Yang mendapat anak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang belum juga bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jelas segala sesuatu ada kuncinya sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Qayyim rahimahullahu taala. Dan ada kunci yang agung ya, yang kita wajib untuk mendapatkan. Bahkan kita wajib menjadikan kita sebagai kunci itu, yaitu manusia. Manusia juga kunci. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Kunci apa? Bisa menjadi kunci kebaikan, bisa menjadi kunci kejelekan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, inna minan nasi nasan mafatihul khair maghaliqul syarr. Sesungguhnya di antara manusia itu ada manusia-manusia yang mereka merupakan kunci-kunci kebaikan dan menutup kejelekan. Jadi ada kelompok manusia yang mereka adalah kunci kebaikan sekaligus menutup kejelekan. Wa inna minan nas nasan mafatihul syarr maghaliqul khair. Dan di antara manusia ada manusia yang merupakan kunci-kunci kejelekan dan penutup-penutup kebaikan. Berarti manusia itu ada berapa? Dua kelompok. Yang Rasul membagi cuma dua, tidak ada yang ketiga. Yang pertama adalah kunci kebaikan sekaligus menutup kejelekan. Yang kedua kunci kejelekan menutup kebaikan. Kemudian Rasulullah menjelaskan akibat konsekuensi dari dua kelompok ini. Beliau bersabda, fatuba, maka tuba ini diartikan keberuntungan yang besar atau pahala yang besar dari Allah, atau sebagai sebuah pohon di surga yang sangat indah, yang naungannya cukup dalam ratusan tahun perjalanan karena indahnya. Tuba liman ja'alallahu mafatihal khair ala yadayhi. Beruntunglah pahala yang besar di surga bagi orang-orang yang Allah jadikan kunci-kunci kebaikan di tangannya. Ya. Bagaimana kita tidak ingin jadi itu? Rasul menjadikan kebaikan yang besar. Kalau kita mendapatkan kunci-kunci kebaikan di tangan kita. Wa wailun, dan celakalah liman ja'alallahu mafatihasy syarr 'ala yadayhi. Celakalah orang yang Allah jadikan kunci-kunci kejelekan di kedua tangannya. Hadis ini mengandung targhib wa tarhib, mengandung anjuran dan peringatan. Anjuran agar kita menjadi kunci-kunci kebaikan, dan menutup kejelekan.
Peringatan jangan sampai kita menjadi kunci kejelekan dan penutup kebaikan. Ini menunjukkan kita wajib berhati-hati ketika berjalan di dunia. Kita wajib juga untuk mencari kelompok yang pertama, kunci kebaikan. Dan wajib mencari kelompok dan wajib menghindari, menjauhi, meninggalkan kelompok yang kedua. Termasuk kandungan di sini mewajibkan kita untuk mencari kunci kebaikan dan menghindar dari kunci kejelekan. Bahaya kalau kita sampai dekat dengan kunci kejelekan. Ya. Karena bergaul ini pasti ada asarnya, pasti ada pengaruhnya. Maka Rasulullah SAW memerintah kita agar berteman dengan orang-orang yang baik. Karena orang baik ini akan menjadikan kita juga baik. Rasul melarang kita berteman dengan orang yang jelek, karena orang yang jelek juga akan membawa kita kepada kejelekan. Ya, Rasulullah menggambarkan ajalisus salih, orang teman dunia yang baik seperti dekat dengan penjual minyak wangi, seperti hamil misik, penjual misik. Misik ini minyak wangi yang paling mahal, yang bahannya apa? Banyak misik apa? Saya tahu. Ya, nggak ada jawabnya apa di sini. Ya. Apa banyak misik? Apa? Bukan kulit, darah rusak. Darah. Ini gitu ya. Banyak wangi yang paling mahal, paling wangi, tapi bahannya apa? Darah. Darah rusak sudah mengering, kemudian tersimpan di kantong bawah perutnya. Namanya rusa misik namanya. Gozalul misik. Ini cuma setahun sekali keluarnya ini. Yang boleh diambil orang-orang menjadi proses menjadi misik. Ini termasuk hal yang ma'ruf di kalangan orang Arab bahkan pada zaman jahiliyah sebelum Rasulullah SAW diutus. Mereka gambarkan bagaimana yang paling banyak dari darah. Tapi ini misik yang asli, bukan misik yang sekarang. Kalau misik sekarang ya tahu sendiri bahannya. Nah, jadi orang dekat dengan orang baik seperti dekat dengan penjual minyak wangi. Bisa dia beli dari minyak wangi itu, dapat minyak wanginya, ya, atau dapat hadiah minyak wanginya, atau minimal mendapat bau yang harum, aroma yang harum. Kemudian Rasul gambarkan teman yang jelek seperti berteman dengan peniup tungku api. Peniup tungku api, nafikul kir. Yang dulu kalau sebelum ada alat-alat canggih sekarang, ya, ini mesti ada yang nama untuk meniup tungku api, untuk membuat senjata, ya, atau untuk melebur emas dan sebagainya dengan tungku api tersebut. Yang kalau nggak hati-hati bisa kena apinya. Kalau mau kena api minimal kena bau yang tidak enak dari peniupnya, karena berkeringat biasanya. Rasulullah SAW memerintahkan agar kita selektif dalam memilih teman, apalagi dalam memilih guru. Ya. Kalau teman selektif, apalagi memilih guru, wajib mencari guru yang memberi kebaikan, guru yang mengajak pada surga, bukan guru yang mengajak ke mana? Lawan surga apa? Ke neraka. Apa ada daya mengajak neraka? Banyak. Rasul menyatakan di antara fitnah akhir zaman, kata beliau, du'atun ala babi jahannam. Para dai tapi mengajak mana? Ke neraka jahanam. Dai tapi mengajak mana? Ke neraka jahanam. Ini wajib kita menjauhi.
Nah, dalam hadis di atas Rasulullah SAW mengklasifikasi manusia menjadi dua kelompok. Dan ini syar'i. Jadi membagi manusia, orang yang baik yang kita ikuti, kita dekat dengannya, orang yang jelek kita wajib untuk berhati-hati dan menjauhinya, itu syar'i. Bukan pilih kasih. Ya. Bukan melanggar apa? Hak asasi. Kita sering ditakut-takut dengan apa? HAM. Wah, ini melanggar HAM. Kalau kita mengatakan dia kafir, berarti nggak manusiawi. Ya, jelas kafir gimana? Al-Quran mengatakan dia kafir, Rasulullah mengatakan dia kafir. Masa kita nggak kafir kan? Bahkan diragukan Islam orang yang tidak kafir, orang yang kafir. Itu masih belum yakin Islamnya. Nah, Rasulullah SAW menyatakan manusia ada yang baik, kunci kebaikan yang kita wajib untuk mencarinya, untuk mengenalnya, agar kita bisa mendekatinya, kemudian mengambil kebaikan darinya. Ada yang kunci kejelekan yang kita wajib tahu juga ciri-cirinya, agar kita bisa menghindarinya dan menjauhinya. Jadi boleh kita belajar kejelekan, bukan untuk kita kerjakan, tapi untuk apa? Kita berhati-hati. Orang tidak bisa dikatakan bertauhid sampai meninggalkan kesyirikan. Tidak bisa dikatakan ahli sunnah sampai dia meninggalkan kebid'ahan. Tidak bisa dikatakan ahli ketaatan sampai meninggalkan kemaksiatan. Makanya Hudzaifah bin Yaman nilai dari sahabat yang lain. Ya. Beliau mengatakan kana nas is'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khair. Biasanya orang-orang itu bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Ya Rasulullah, bagaimana agar saya bisa mendapatkan kebaikan yang banyak, agar tenang hati saya. Ya. Bagaimana saya bisa mendapatkan surga dan seterusnya. Tapi Hudzaifah lain. Wa kuntu asrani syar ma khafata yudrikani. Kata Hudzaifah, saya bertanya pada Rasulullah SAW tentang kejelekan karena saya khawatir jangan-jangan kejelekan itu sampai pada aku, saya tidak tahu. Berarti belajar tentang kejelekan itu boleh dengan syar'i, agar kita tahu mana yang jelek, kita bisa meninggalkan. Jadi makanya salah besar. Jadi kalau ada orang yang melarang kita belajar firqah, kelompok, kamu nggak usah bicara tentang kelompok sesat dan seterusnya. Yang penting kita belajar keutamaan amalan saja. Jangan bicara masalah ini nggak boleh, tapi ini kerjakan, ini kerjakan. Ya, kelompok yang mengatakan cukup menyampaikan fardhu amal saja, jangan bicara masalah agama. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, ar-rajulu ala dini khalilihi. Laki-laki itu berada di atas agama teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Hendaknya seorang dari kalian melihat pada siapa yang jadikan sebagai teman dekatnya. Penting sekali. Berapa banyak orang-orang yang baik berubah sedikit demi sedikit menjadi jelek, bahkan keluar dari kebaikan karena teman. Sebaliknya, berapa banyak orang yang jelek asalnya kemudian karena bergaul dengan orang baik akhirnya menjadi baik juga. Makanya wajib kita selektif di dalam memilih teman dekat. Jadi khullah itu kekasih atau teman dekat yang kita sayangi, kita sangat dekat dengannya. Ini wajib kita selektif, tidak sembarangan di dalam memilihnya. Dan banyak
dari kisah-kisah yang masyhur tentang bagaimana orang berubah dengan sebab teman dekatnya. Bagaimana seorang terus dalam kejelekan dengan sebab teman dekat. Kisah Abu Thalib masyhur. Ya. Rasulullah terus mengajak pada Islam. Tidak ada yang kurang dari pembelaan Abu Thalib pada Islam, pada Rasulullah SAW. Jadi kalau dikatakan pembela Islam yang paling getol, pembela Rasulullah yang paling aktif adalah siapa? Ya. Tapi qadarullah, Allah tidak memberi hidayah padanya. Allah tidak memberi taufik padanya. Ini wujud mahalnya hidayah, mahalnya taufik. Jadi kalau kita sudah mendapatkan, jangan sampai kita mengkufuri nikmat ini. Kemudian mudah untuk meninggalkan. Banyak orang yang mencari petunjuk tapi tidak mendapatkan. Mereka yang sangat berusaha untuk mendapat kebaikan tapi tidak bisa mendapatkan. Berapa lama Salman Al-Farisi berupaya untuk menjemput hidayah? Berapa lama? Saya tahu. Hah? Berapa lama? Ratusan tahun. Salman itu meninggal usia 250 tahun. Mengalami 3 masa. Masa pertama apa? Majusi, nyembah api. Kemudian setelah itu Nasrani, kemudian baru masuk Islam. Ratusan tahun beliau mencari hidayah. Apa mungkin kemudian ditinggalkan? Kemudian dibuang begitu saja? Tidak mungkin. Dipegang betul. Pegang kuat walaupun seperti bara api. Sebagaimana satu Rasulullah SAW, ya, orang mengikuti sunnah di akhir zaman ini seperti orang yang memegang bara api, meskipun berat. Jangan sampai kita meninggalkan itu yang telah kita dapatkan gara-gara masalah dunia yang sepele, ya. Gara-gara teman diajak kemudian ikut-ikutan, sungkan, segan. Ini teman saya, masa saya ikut, ya. Kalau kamu gak ikut berarti kamu gak peduli Islam. Kalau peduli Islam harus ikut turun ke jalan misalnya. Siapa yang ikut turun ke jalan? Ya. Zaman fitnah sekarang. Ya. Solusi dari zaman fitnah adalah beramal soleh. Rasulullah bersabda, "Fatul bil a'mal fitnah." Kaqitu ilail muzlim. Segeralah kalian beramal dalam hadap fitnah-fitnah yang seperti serpihan malam yang gelap. Yusbihu rajulu muslima wa yumsi kafira. Wa yumsi muslima yusbihu kafira. Ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya. Orang itu paginya masih muslim, sore sudah kafir. Sore masih muslim, pagi sudah kafir. Menjual agamanya dengan yang remeh sekali dari perkara dunia. Dan dunia semua remeh kata Rasulullah. Bahkan tidak lebih dari bangkai seekor kambing yang cacat. Ya, dunia sangat rendah. Bahkan tidak senilai sayap seekor nyamuk. Bagaimana kita mengorbankan Islam kita, mengorbankan kita untuk mencari perkara yang lain ini yang tidak lebih besar daripada seekor sayap nyamuk atau dari bangkai seekor kambing. Hati-hati. Zaman sekarang zaman fitnah. Ya, kalau kita tidak berhati-hati bisa masuk sedikit kemudian apa? Tercebur ke dalamnya. Mungkin masih awalnya masih kita tidak apa-apa, terus akhirnya kemudian masuk dalam fitnah. Fitnah besar rasanya sekarang. Ya, kalau kita tidak berhati-hati akan lebur dan luluh ke dalamnya. Nah, ketika Rasulullah SAW membagi manusia menjadi 2 kelompok, ada kunci kebaikan, ada kunci kejelekan. Bagaimana kita bisa memilahkan? Ya,
Maka ada hadis yang agung, asalnya itu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas ini mengabdi pada Rasulullah selama 10 tahun. Sejak masih kecil. Sejak Rasul datang pertama di Madinah sampai Rasul wafat, tidak pernah lepas dari Rasulullah SAW. Oleh itu diserahkan pada Rasulullah. Ya, ini jasa yang besar dari Ibu Anas kepada Anas bin Malik, kepada kaum muslimin semuanya. Karena dengan sebab itu kita mendapatkan hadis yang banyak, sunnah yang banyak Rasulullah SAW melalui perantaraan siapa? Anas bin Malik. Tidak pernah lepas dari Rasulullah ketika safar atau ketika di rumah. Karena pelayan Rasulullah. Ya. Beliau mengatakan inna lil khairi mafatih wa inna sabitan min mafatihil khair. Kebaikan itu ada kunci-kuncinya. Dan sabit ini adalah salah satu dari kunci-kunci kebaikan. Dan sabit adalah sabit bin Aslam al-Bunani. Ya, asbatun nas fi Anas. Manusia paling kuat riwayatnya pada Anas bin Malik. Yang dia menyuruh pada sunnah, mengajak manusia ke jalan yang lurus. Dialah kunci kebaikan. Maka kunci kebaikan yang wajib kita cari sekarang adalah para dai pada sunnah. Orang mendakwakan pada sunnah yang memperingatkan manusia dari bid'ah. Itulah kunci kebaikan yang wajib kita cari dan kita ikuti sekarang. Bukan sebaliknya. Dai pada fitnah kita wajib meninggalkan. Bahkan yang sunnah kita wajib menutup telinga kita dari suara-suara dai fitnah tersebut. Bahkan ada sebagian salaf, ada bid'ah yang mengatakan saya ingin membaca ayat, tidak, langsung pergi. Kenapa? Jadi bukan ayatnya yang bermasalah, ya. Tapi syubhatnya. Ayatnya benar, tapi yang salah apa? Istidlalnya. Khawarij, apa yang diucapkan mereka pada al-Barbet Khawarij? Ini hukmu illa lillah. Kata Ali bin Mana, kalimat haqqin ulidatnya batin. Benar, membela Islam, membela tauhid, tapi yang salah apa? Caranya tidak seperti itu. Nah, fadil fatir rahimahullah wa semula, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik pada kita untuk bisa mengenal kunci kebaikan dan bisa menjadikan justru kita juga kunci kebaikan dengan kita mendakwakan pada kebaikan, mengajak manusia pada sunnah, dan juga kita banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar terus meneguhkan kita di atas sunnah. Allah di antara nama Al-Fattah, Maha Pembuka, kita bertawasul dengan nama ini agar kita menjadi kunci-kunci kebaikan dan menjadi penutup untuk kejelekan. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan berkah dalam majelis kita, meluruskan langkah kita, kemudian meneguhkan kita di atas jalannya. Wallahu a'lam. Sallallahu Muhammad wa alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, jazakumullah khairan atas istimanya. Ya. Dan kami sampaikan afan, ya. Ini mungkin baru pertama kali ketemu, ya. Sehingga mungkin kurang paham mungkin kondisi dari antum semua, ya. Kalau sudah sering kita bisa memahami, bisa menyampaikan, ya, dengan baik insyaallah.